Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fidusia adalah pengalian suatu hak atas dasar kepercayaan. Nah, akhir-akhir ini maraknya dengan adanya proses penarikan kendaraan oleh kolektor. Nah, sehingga kita akan coba untuk membahas mengenai tips bagaimana menghadapi kolektor dan alasan bank masih menggunakan jasa kolektor atau mata uang tersebut. Nah, kita akan bahas permasalahan dari sisi debitur dan kreditur. Nah, saksikan video ini sampai habis. Ya teman-teman, untuk tahap yang pertama mengenai proses akadnya dulu. Nah, daripada pihak kreditur atau leasing, di mana ini adalah dalam proses pembiayaan, nah tentu pada saat Anda ingin mengambil kendaraan, baik itu mobil ataupun motor, tentunya Anda harus melakukan proses akad terlebih dahulu untuk melakukan transaksi pinjaman akad kreditnya. Nah, ketika Anda sudah melakukan akad kredit dengan pengambilan angsuran untuk berapa tahun ya, nah kemudian angsurannya jumlahnya berapa dan sebagainya, setelah dilakukan akad, maka Anda berhak untuk memiliki motor ya, dan STNK-nya Anda pegang. Nah, tentu BPKB-nya tetap di pihak leasing. Nah, nanti akad tersebut itu yang benar adalah dilakukan oleh pihak notaris. Nah, nanti dari notaris itulah yang akan mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia tentunya sebagai pegangan dari pihak kreditur atau pihak leasing nantinya ketika memang terjadinya kredit macet. Oke. Nah, sampai di sini setelah itu berjalan ya, tiba-tiba Anda sebagai debitur atau yang mengangsur kendaraan bermotor atau mobil itu macet ya, atau melewati jatuh temponya, Anda tidak bisa melakukan pembayaran angsurannya. Nah, secara otomatis tentu idealnya adalah dari pihak bank dengan memegang jaminan fidusia tentunya akan melakukan proses penarikan kendaraan kepada Anda tentunya. Nah, ketika Anda dari sisi debitur sudah one prestasi dan Anda pun didampingi dengan surat pernyataan memang saya one prestasi dan kemudian tidak mampu untuk melakukan pembayaran lebih lanjut, maka secara sederhana motor itu diserahkan kepada leasing ya. Nah, jadi nanti dari pihak leasing itulah berdasarkan ada motornya, STNK, BPKB dan sertifikat fidusia, maka dia akan daftarkan ke kantor lelang, kantor KPKNL tentunya. Nah, disitulah baru mulailah proses lelang. Itu secara sederhana jika tidak ada permasalahan yang ada seperti itu. Ya teman-teman, ini adalah tahap kita bahas permasalahan dari sisi kreditur atau pihak leasing. Kenapa sih pihak leasing sampai dengan saat ini masih mempertahankan adanya debt collector atau jasa pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan? Jadi perlu diketahui bahwasanya contoh begini, ketika pihak bank sudah memegang fidusia sertifikatnya, kemudian dia ingin melakukan penarikan kendaraan karena kredit macet. Nah, otomatis untuk melakukan proses setelah dia kirim SP 123 ke debitur tidak ada tanggapan, maka dia harus melakukan penarikan kendaraannya kepada Anda selaku debitur tentunya. Nah, dengan begitu kendaraannya harus dihadirkan pada saat di kantor lelang. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika pihak leasing itu sudah memegang sertifikat fidusia dan BPKB-nya sama dia, kemudian dia daftarkan ke kantor lelang, tentunya kan harus menghadirkan kendaraannya. Nah, yang jadi permasalahan itu biasanya kasus-kasus debitur itu kendaraannya tidak ada di tempat, debiturnya sulit ditemui ya. Nah, dalam kondisi konteks seperti itu otomatis pihak leasing tidak dapat melakukan proses lelang karena kendaraan unitnya itu tidak ada atau sulit diambil. Nah, pada kondisi seperti ini untuk menghemat biaya, tentu dari pihak leasing itu akan menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector tersebut untuk melakukan penarikan kendaraannya agar nanti bisa diserahkan ke kantor lelang untuk bisa dilakukan proses lelang. Nah, namun kan memang ada terjadi permasalahan di lapangan, tentunya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau misalkan dalam kondisi dari debitur tidak menyerahkan unitnya hingga tidak ada di rumah atau sulit ya, maka dari pihak
leasing itu bisa menempuh melalui eksekusi pengadilan, melalui gugatan pengadilan. Tentunya itu cara yang kedua, ketika tidak bisa dilelang, unitnya tidak ada, maka dia bisa mengajukan eksekusi pengadilan, ya, karena adanya wan prestasi terhadap debiturnya. Namun tentu dalam proses pengadilan ini itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Kemudian juga biayanya lebih besar. Dibayangkan saja misalkan biaya motornya itu ditaksir mungkin anggap 10 juta lah ya. Tapi biaya lamanya, biaya proses pengadilan, menggunakan jasa pengacara mungkin itu lebih besar. Sehingga dari sisi leasing ini masih mempertahankan menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penarikan unit kendaraannya seperti itu. Ya, untuk permasalahan kita dari sisi debitur saat ini. Ketika Anda melakukan pengambilan sebuah kendaraan motor atau mobil, kemudian Anda tidak sanggup bayar, nah, kemudian Anda menerima SP 1, 2, dan 3 tahunnya. Nah, itu Anda dari sisi debitur Anda juga jangan hilang begitu saja, ya. Tapi Anda juga harus sampaikan kepada pihak leasing mengenai mungkin bisa melakukan restrukturisasi, angsurannya diperpanjang sehingga nominal per bulannya itu lebih ringan tentunya ya. Karena kalau misalkan Anda tidak ada komunikasi lagi, tidak ada itikat baik membayar, tentunya dari pihak leasing biasanya akan menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector tersebut teman-teman. Jadi tetap Anda datang ke kantor leasing. Seperti itu. Nah, kemudian ketika posisi Anda sudah wan prestasi ya, kemudian Anda lewat jatuh tempo, nah tiba-tiba ada yang datang nih kolektor gitu kan, tiba-tiba di jalan, nah kemudian melakukan tiba-tiba perampasan terhadap kendaraan Anda. Nah ini memang tidak dibenarkan secara undang-undang, karena ketika Anda membawa motor walaupun Anda dalam situasi wan prestasi telat melakukan pembayaran, itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Karena debt collector ketika melakukan penarikan terhadap unit kendaraan itu bisa dikenakan pasal 368 dan 365 mengenai pencurian dengan kekerasan tentunya, dan Anda bisa laporkan kepada pihak kepolisian jika memang mengalami hal demikian dan itu tidak dibenarkan. Ini dari sisi debitur. Nah, kemudian mengenai untuk tips ya, ketika Anda menjumpai debt collector, hal-hal apa saja sih yang Anda harus lakukan? Jadi ketika debt collector mungkin datang ke rumah Anda terlebih dahulu ya. Nah, itu ada beberapa kriteria atau tips. Yang pertama adalah jangan mudah percaya ya. Jadi kalau ada debt collector datang ke rumah Anda, tips yang pertama Anda harus pahami identitasnya ya, KTP-nya, kemudian dia juga ada surat tugas dari leasingnya seperti itu. Jadi Anda tentu verifikasi. Kemudian untuk yang kedua, tentu alangkah baiknya ketika memang debt collector tidak mengelola dengan cara baik-baik, maka Anda sambutlah dengan secara baik. Tapi ketika memang ada penyampaian ancaman ataupun kekerasan, nah ini Anda harus laporkan ya. Tentunya mulailah laporkan di lingkungan sekitar Anda, sampaikan kepada pihak RT dan RW. Jika memang tidak bisa ditempuh kekeluargaan, Anda bisa masuk ke ranah kepolisian tentunya. Seperti itu. Jadi ada dua ya tadi ya. Yang pertama pastikan identitas debt collectornya dan surat tugas dari pihak leasingnya. Kemudian yang kedua, jika debt collector itu datang ke Anda secara baik-baik, maka sambutkan dengan cara yang baik dan sampaikan bahwa Anda memang ada itikat baik, ada rencana untuk melakukan lunasan. Seperti itu. Ya, jadi ada dua. Nah, tapi yang jelas kalaupun Anda sudah merelakan ya, ya sudahlah, saya sudah tidak sanggup bayar, saya sudah akui saya tidak bisa mengangsur, maka Anda pun ingin menyerahkan kendaraannya, kalau saran saya jangan langsung diserahkan ke debt kolektornya di rumah Anda. Kalau tidak kan kita tidak bisa menilai, walaupun debt kolektor ada identitas ya, kemudian surat tugas bisa aja kan itu mungkin tidak asli dokumennya. Lebih baik Anda kalau ingin sudah menyerahkan, Anda buat surat pernyataan bahwa sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran angsuran, dan motornya bersama debt collector Anda antarkan ke kantor leasingnya ya. Nanti kan ada proses pembuatan tanda terimanya, jadi biar sama-sama aman seperti
seperti itu, karena dikhawatirkan debt collector atau pihak ketiga ini tidak asli ya. Anda menserahkan motornya, ternyata itu suratnya palsu ya, kemudian Anda tetap ditagih oleh pihak leasing. Khawatirnya seperti itu ya teman-teman. Ya teman-teman, dalam tahap kesimpulan ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai alur proses di awalnya, permasalahan dari sisi pihak leasing kenapa masih menggunakan jasa debt collector, alasan seperti apa, kemudian tahap dari sisi debitur ketika menghadapi debt collector seperti itu. Nah, dalam tahap kesimpulan yang tadi saya sudah jelaskan kenapa sih ya masih ada pihak leasing menggunakan mata uang atau debt collector untuk melakukan penarikan unit kendaraan. Jadi sudah jelas ya. Jadi memang dari sisi bank itu untuk menghemat waktu dan biaya tentu menggunakan pihak jasa debt collector. Namun di lapangan memang sering terjadi ada permasalahan, tapi tidak seluruhnya ya. Nah, kalau Anda memang debt collector itu datang dengan cara baik-baik, silahkan Anda sambut dengan cara yang baik. Tapi kalau melakukan perampasan kendaraan di jalan itu melanggar ketentuan aturan undang-undang yang bisa dijerat pasal 368 dan 365 mengenai pencurian dan kekerasan. Jadi idealnya cara termudah ketika memang ada debt collector atau sudah Anda verifikasi dan Anda sudah secara sadar diri bahwa Anda tidak bisa melakukan maksud, Anda tinggal buat surat pernyataan tidak sanggup bayar dan merelakan dan uang prestasi, dan Anda merelakan unitnya untuk diberikan kepada pihak leasing. Dengan begitu itu setelah diserahkan leasing, maka leasing dapat melakukan proses lelang jaminan ya atau fidusia, maksudnya itu ke kantor KPKNL dengan membawa BPKB, unit kendaraan, dan juga STNK-nya dan surat sertifikat fidusianya. Jadi simpel sebetulnya. Ya teman, kan masalahnya debitur banyak sekali ketika sudah macet enggan untuk menyerahkan unitnya ya, seperti itu. Itulah yang sampai saat ini terjadi proses clash-nya di situ teman-teman ya. Mungkin itu opini dari saya yang saya perhatikan kenapa fenomena debt collector ini sedang ramai lagi ya dibicarakannya. Jadi solusi itu, jadi Anda ketika Anda harus menilai suatu kasus, Anda harus lihat dari sisi leasingnya seperti apa dan dari sisi debiturnya seperti apa ya. Ini pembahasan yang Anda harus analisa dari kedua belah pihak agar seimbang ya, agar berimbang berita-berita yang ada alasannya seperti itu. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau video ini jangan lupa Anda klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.